kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan beribadah kepada-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, agar siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya akan membacakan nats pembuka dari Mazmur 96 ayat 7-10. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Mari kita semua memuji Tuhan. Tuhan adalah Raja yang berkuasa sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita bersama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang tidak taat kepada-Mu. Seringkali kami berbuat yang Engkau tidak kehendaki. Kami berbohong, kami berkata kasar,
atau kami menyakiti satu sama lain. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats anugerah kita pada pagi hari ini dari Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita menyanyikan lagu In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the farthest down and storm. What sainted love, what step of peace, when fears are still, when striving keys, my comforter, my only all, is the love of Christ I stand. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Ya, kakak berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan sukacita ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada hari ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan, meskipun hanya melalui ruang virtual ini. Tapi kita bersyukur teman-teman, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kakak mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan meskipun hanya lewat virtual, tapi kami bersyukur ketika kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan pada hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon pimpinan dan hikmat-Mu supaya kami boleh benar-benar mengerti akan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Berkati kami yang mendengar maupun Kak Philip yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan juga yang boleh menolong dan memberkatinya. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Mengenai apa? Mengenai
akhir zaman. Wah, ini merupakan sebuah tema yang menarik teman-teman ya. Dan hari ini Kak Philip mau ngajak kita semua untuk buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 27. 1 Yohanes pasal 2, ayat 18 sampai yang ke-27. Jika sudah menemukannya, teman-teman, Kak Philip akan membacakan untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepadamu, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang-orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, teman-teman, Kak Philip akan memulai renungan hari ini dengan sebuah isu yang terjadi belakangan ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, memang nggak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini kita dapat dikatakan kita hidup di dalam situasi yang tidak mudah, teman-teman. Karena apa? Nah, karena adanya pandemi COVID-19 yang udah terjadi dari awal tahun ya teman-teman ya, sampai sekarang belum kunjung selesai. Nah, teman-teman, mungkin karena waktu COVID-19 ini muncul dan belum berakhir sampai sekarang, banyak orang di luar sana itu yang sudah abai teman-teman dengan virus ini. Contohnya teman-teman, karena saking lamanya virus ini berakhir, banyak orang-orang di luar sana yang abai terhadap apa? Terhadap anjuran-anjuran pemerintah, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, melakukan social distancing ketika berada di luar, dan lain sebagainya, teman-teman. Mengapa, teman-teman, hal ini terjadi? Mengapa mereka melakukan hal ini, teman-teman? Mungkin seperti yang Kak Philip katakan di awal tadi, karena mungkin pandemi ini udah terlalu lama. Udah berbulan-bulan kita terus menunggu kapan selesainya pandemi ini, tapi sampai sekarang pun juga belum selesai. Nah, mungkin karena mereka sudah tidak tahan lagi, teman-teman, dengan jangka waktu yang lama dan berakhirnya pandemi ini, maka dari itu banyak dari antara mereka yang sudah abai, yang sudah nggak peduli lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Nah, teman-teman, menariknya bukan hanya itu saja, teman-teman. Banyak nih ya, teman-teman, orang yang di luar sana itu mengatakan bahwa hadirnya virus COVID atau corona ini ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan tema kita hari ini, yaitu dengan tanda-tanda akhir zaman.
Wah, teman-teman, ini merupakan sesuatu tema yang menarik ya, teman-teman ya. Dan kalau Kak Philip boleh bertanya, menurut teman-teman bagaimana? Apakah COVID-19 ini merupakan tanda-tanda akhir zaman atau apa, teman-teman? Wah, kalau Kak Philip nih ya, menurut dari bacaan Kak Philip melalui satu artikel, Kak Philip melihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang mengkaitkan wabah virus 19 ini nih dengan tanda-tanda akhir zaman karena beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, kita harus melihat dulu, teman-teman, virus ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi virus ini terjadi di berbagai belahan penjuru dunia. Dan karena virus ini, banyak orang, banyak korban yang meninggal karena akibat virus ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam satu artikel ini, melalui mungkin surveinya, itu dilihat bahwa situasi yang terjadi saat ini itu, teman-teman, ini merupakan situasi yang Alkitab pernah tulis, yaitu di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 6 ayat 8, yang mengatakan demikian, teman-teman. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, teman-teman, memangnya apa sih Kak Philip kaitannya Wahyu ini dengan COVID-19 yang dikatakan oleh beberapa orang itu? Nah, kalau Kak Philip baca artikelnya nih, teman-teman, artikel itu mengatakan bahwa memang Wahyu ini memang mengisahkan tentang kisah-kisah akhir zaman, teman-teman. Dan kata-kata yang di-highlight itu adalah kata sampar, yang tadi Kak Philip gini kan, waktu Kak Philip baca, sampar. Dan di ayat ini, teman-teman, itu diterjemahkan sebagai salah satu wabah penyakit yang akan terjadi. Nah, teman-teman, dengan adanya kata ini, maka orang-orang langsung berasumsi bahwa, wah, memang benar ini, COVID-19 ini memang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Karena dalam kitab Wahyu pernah dikatakan bahwa nanti akan ada sakit sampar yang akan melanda dunia. Wah, teman-teman, tidak hanya itu saja, teman-teman. Tidak hanya cukup berhenti di situ saja. Ada fakta lain yang mengatakan bahwa COVID ini merupakan tanda akhir zaman. Itu apa, teman-teman? Halnya karena apa? Karena kan kita kan sekarang kan sudah tidak ke sekolah itu udah berbulan-bulan ya, teman-teman ya. Dan karena ada pandemi ini, maka kita semua dituntut untuk menggunakan teknologi secara intensif atau secara terus-menerus selama pandemi COVID ini terus ada di dunia ini. Nah, contohnya, teman-teman, ketika kita sekolah, kita nggak boleh lagi kan untuk pergi ke sekolah, karena kalau kita ke sekolah takut ada yang terpapar. Nah, teman-teman, maka dari itu pemerintah menganjurkan bahwa kita harus belajar melalui via daring atau via virtual seperti ini, teman-teman. Dan ketika kita mau berkomunikasi, mau belajar, mau mengadakan pertemuan, maka ini semua dilakukan melalui internet. Nah, teman-teman, faktanya nih, teman-teman, menurut artikel ini, itu mengatakan bahwa itu berarti data pribadi miliaran orang ini sudah dikumpulkan dalam internet. Dan untuk mengetahui di mana aja orang-orang itu berada. Nah, teman-teman, sebagian orang-orang ini meyakini, teman-teman, bahwa ini disangkut pautkan dengan akan hadirnya antikristus yang akan datang pada masa-masa seperti ini, teman-teman. Dan antikristus ini akan juga mempengaruhi orang-orang melalui data-data internet ini, teman-teman. Dan mereka juga akan mengawasi dan mengontrol semua orang melalui internet ini. Wah, lucu, teman-teman ya. Menarik, teman-teman ya, mengenai isu-isu seperti ini. Dan ada satu isu lagi, teman-teman, yang lagi booming-boomingnya juga nih, teman-teman. Jadi dalam satu artikel lagi nih, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa ada sebuah buku yang mengatakan bahwa memang pada tahun 2020 ini akan terjadi satu wabah yang ini merupakan tanda akhir zaman. Ini merupakan sebuah ramalan tanda akhir zaman. Nah, buku itu judulnya End of Days.
Nah, buku ini ditulis pada tahun 2008, teman-teman, yang berbicara mengenai sebuah ramalan bahwa akan ada penyakit yang akan menyerang dunia pada tahun 2020 mendatang. Nah, teman-teman, dengan demikian, orang-orang yang membaca buku itu pada tahun 2008, yang ditulis pada tahun 2008, masuk Kak Philip, langsung menghubungkan ramalan itu dengan situasi yang terjadi saat ini. Bahwa memang benar nih, memang bahwa kita berada di akhir zaman, karena penyakit COVID-19 ini sedang melanda dunia, bukan Indonesia saja. Nah, kenapa teman-teman orang itu meyakini bahwa ketika tadi Kak Philip bilang buku ini nih merupakan sebuah buku yang berbicara tentang sebuah ramalan bahwa akan ada penyakit yang akan menyerang dunia pada tahun 2020, ditambah lagi dengan ada situasi seperti ini, maka orang-orang meyakini bahwa ini merupakan tanda akhir zaman, teman-teman. Karena buku itu berbicara spesifik soal penyakit yang terjadi. Nah, dan faktanya di tahun ini kita juga sedang mengalami wabah COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah wabah penyakit yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi berada di dunia, teman-teman. Wah, teman-teman, ini merupakan ramalan-ramalan isu-isu yang sedang hot-hotnya. Banyak orang yang menghubungkan bahwa saat ini kita sedang berada di dalam masa-masa akhir zaman karena hadirnya COVID-19 yang tak kunjung usai. Nah, tentu teman-teman ini bisa kita katakan sebagai sebuah ramalan dari beberapa pemikiran orang, teman-teman. Nah, hal ini tuh ditimbulkan karena gini, teman-teman. Karena ini keingintahuan mereka, rasa mereka yang menduga-duga tentang akhir zaman ini. Dan sehingga mereka udah mulai berasumsi bahwa memang tahun ini akan terjadi kiamat. Memang tahun ini adalah tahun akhir-akhir zaman. Wah, teman-teman, kalau berbicara mengenai ramalan, tentu bukan pada tahun ini aja ya terjadi, teman-teman ya. Keingintahuan, rasa menduga-duga tentang akhir zaman itu sudah ada dari tahun-tahun yang lalu, teman-teman. Bukan hanya terjadi pada tahun-tahun ini saja. Setuju nggak, teman-teman? Nah, jika teman-teman ingat nih, salah satu peramal, dia itu mengatakan bahwa di tahun 2012 itu, dunia kita itu akan mengalami bencana alam yang luar biasa. Dan ini dia katakan sebagai akhir zaman yang akan terjadi pada dunia kita di tahun 2012. Seorang peramal itu meyakini, teman-teman, bahwa alam itu berbicara dengan dia. Dan dia mengatakan bahwa di tahun 2012 ini merupakan akhir zaman akan tiba. Yaitu bumi akan dipenuhi oleh bencana-bencana alam yang dahsyat. Wah, faktanya kita sudah melewati tahun 2012, teman-teman. Dan sekarang kita sudah berada di tahun 2020. Nah, teman-teman, emang ya nggak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi yang orang sering katakan terhadap situasi dunia yang pada saat ini atau pada saat masa lalu terjadi. Banyak orang di luar sana dengan mudah dan percaya dengan adanya ramalan itu dan mengatakan bahwa ya memang ini adalah akhir zaman karena benar yang dikatakan peramal itu bahwa ini memang benar-benar terjadi pada situasi sekarang. Dan juga tidak sedikit orang yang tidak setuju dengan pendapat ramalan. Maksudnya peramal itu bahwa karena mereka meyakini bahwa manusia itu bukanlah seorang yang dapat melihat masa depan karena hanya Tuhan saja yang dapat mengetahui ke depannya itu akan terjadi seperti apa. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah begini, teman-teman, yang mau Kak Philip tanyakan kepada kita semua. Kita kan sebagai orang Kristen, kita merupakan murid Tuhan, murid Yesus. Lalu bagaimana, teman-teman, ketika kita diperhadapkan dengan isu-isu tadi, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan meresponi hal-hal seperti ini, teman-teman? Apakah kita harus percaya seperti kebanyakan orang? Atau bagaimana, teman-teman? Nah, teman-teman, jawabannya itu seperti ini, teman-teman. Tentu saja, teman-teman, iman Kristen itu tidak bisa mempercayai tentang ramalan akhir zaman. Karena apa, teman-teman? Karena alasannya gini, teman-teman. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Itu terdapat di dalam perikop Matius 24 ayat 36, teman-teman. Lalu teman-teman, apa yang dapat menjadi perhatian kita saat ini, teman-teman? Nah, teman-teman, Kak Philip mau mengatakan bahwa kita ini sedang berada di masa yang namanya masa penantian. Apa itu masa penantian, teman-teman? Ini merupakan masa di mana kita sebagai orang yang telah diperdamaikan dan ditebus dengan Allah, oleh Allah lalu Yesus Kristus, itu sedang berada di dalam masa menanti akan kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Nah, teman-teman, Kak Philip akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu masa penantian. Nah, jadi begini teman-teman. Dalam kehidupan kita ini, kita dapat melihat bahwa karya Allah itu dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang besar, teman-teman, yang Dia lakukan kepada kita. Apa itu? Kita bisa melihat dari karya-karyanya. Misalnya, teman-teman ya, karya penciptaan. Nah, ini Kak Philip bagi jadi 4, yaitu creation, fallen, redemption, dan glorification, teman-teman. Nah, teman-teman, creation itu adalah penciptaan, fallen itu adalah kejatuhan, redemption itu adalah penebusan, dan glorification itu adalah kemuliaan. Jadi yang pertama gini teman-teman, Kak Philip mengatakan bahwa pertama itu adalah creation atau penciptaan. Pasti kalau kita dengar tentang creation atau penciptaan, kita pasti tahu ya, ini perikop letaknya di mana, yaitu di kitab Kejadian. Nah, teman-teman, pada waktu itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi teman-teman, ketika kita mengingat kisah mengenai Adam dan Hawa, kita tahu bahwa setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ini jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena sebelumnya Allah telah memperingatkan untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi pada kenyataannya mereka melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Dan inilah teman-teman yang disebut sebagai fallen atau kejatuhan dari manusia. Tetapi teman-teman, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dapat kita lihat meskipun bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap membuat mereka dikasihi oleh Dia, yaitu dengan memberikan janji yang pasti kepada setiap manusia. Hal ini dapat kita lihat teman-teman dari kisah sejarah dari kejatuhan sampai kepada kedatangan Kristus di masa perjanjian baru, teman-teman. Jadi secara singkat gini teman-teman, dari kisah penciptaan itu kan kurang lebih waktunya ada 6 hari Tuhan melakukan semua yang Dia kerjakan untuk dunia ini. Setelah itu teman-teman, ada sekian waktu kemudian manusia yang diciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian dari kejatuhan Adam dan Hawa itu ada waktu juga sekian ribu tahun. Dan di waktu sekian ribu tahun ini Allah buat janji terhadap manusia, itu terhadap Abraham, Ishak, Daud, Yakub, nabi-nabi, dan sebagainya teman-teman. Sampai selesai. Nah teman-teman, sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, yaitu setelah beribu-ribu tahun itu lewat, Kristus dihadirkan di dunia ini teman-teman. Dan kedatangan Kristus ini, ketika Allah mengutus Kristus ini, ada tujuannya. Tujuannya itu apa teman-teman? Tujuannya itu untuk merestorasi. Apa itu merestorasi? Tujuannya itu untuk mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia yang tadinya bobrok karena tindakan manusia yang telah melanggar Allah. Nah, setelah penebusan itu teman-teman, kita berada di masa penantian ini. Masa di mana kita menuju kepada masa glorification atau masa kemuliaan. Jadi teman-teman, sekarang ini kita hidup sebagai orang-orang dalam penebusan dan menanti masa kemuliaan itu. Nah, teman-teman, di dalam masa inilah kita sebagai orang yang ditebus itu harus menjadi duta-duta Allah, orang-orang yang dapat mengabarkan Injil sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Dan kita akan mengalami kemuliaan. Nah, teman-teman, dari masa kedatangan Tuhan Yesus sampai ke glorification ini juga ada jangka waktunya. Dan kita sekarang ini sedang hidup di dalam masa ini, yaitu masa penantian. Jadi ini teman-teman yang Kak Philip maksud dari masa penantian.
Lalu pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita hidup dalam masa penantian ini teman-teman? Nah, dalam perikop yang sudah kita baca dan kita simak hari ini mengisahkan tentang hadirnya antikristus yang merupakan ini tanda-tanda akhir zaman. Tentu di masa-masa seperti ini tantangan dan berbagai problem itu akan hadir secara terus-menerus teman-teman. Jadi teman-teman, jika kita melihat konteks dari surat 1 Yohanes ini, yang ditulis Yohanes ini, Yohanes menulis surat ini dengan satu tujuan teman-teman, yaitu mendorong setiap jemaat yang ada di sana agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah. Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Karena tadi teman-teman dalam perikop yang kita baca ini, salah satu banyak orang-orang yang akan menjadi antikristus. Dan apa itu antikristus teman-teman? Nah, perikop yang kita baca ini menjelaskan bahwa jemaat yang ada pada waktu itu diminta untuk waspada dalam hadirnya antikristus di zaman ini. Nah, yuk kita lihat sebentar dan kita simak apa sih antikristus itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ciri-ciri antikristus itu jelas terdapat di dalam pembacaan kita hari ini. Kalau kita lihat teman-teman dari pasal yang kedua ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa waktu yang terakhir, yaitu akan ada banyak antikristus. Nah, teman-teman, waktu yang terakhir ini mungkin berarti saat sebelum dunia berakhir, dan mungkin saat Allah akan menghakimi dunia. Nah, pada saat itu teman-teman, akan ada banyak ajaran palsu yang bermunculan teman-teman. Ajaran yang akan disampaikan oleh orang-orang yang antikristus itu teman-teman, yang pada saat itu beredar di jemaat di sana teman-teman. Apa ajaran palsunya teman-teman? Ajaran palsunya kita dapat simak di dalam pasal 1 ayat yang ke-10, yaitu dia berkata bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, ini teman-teman yang kita perhatikan bahwa inilah tandanya bahwa yang tadi di ayat 18 dikatakan bahwa waktu ini memang benar-benar adalah waktu yang terakhir, bahwa akan hadir antikristus. Nah, lalu bagaimana teman-teman kita mau memahami bahwa ciri-ciri antikristus itu teman-teman? Nah, ciri-ciri Kristus pada zaman Yohanes itu teman-teman asalnya seperti ini teman-teman. Mereka berasal dari jemaat itu sendiri, tetapi ini yang tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita atau orang yang telah mengenal Tuhan dengan benar. Kita bisa dapat lihat di dalam ayat yang ke-19. Nah, ada ciri khasnya yang lain teman-teman. Ciri khasnya yang lain adalah mereka itu menyangkal atau tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Jadi teman-teman, kalau kita bisa simpulkan, antikristus ini adalah orang-orang yang menolak tentang keutuhan dari Kristus. Nah, teman-teman, Yohanes mempertegas maksud itu di dalam ayat ke-22 sampai 25 dengan memperjelas apa inti ajaran sesat itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa antikristus itu tadi diartikan sebagai orang yang menyangkal bahwa Kristus itu bukanlah Tuhan. Jadi kalau menyangkal itu sebagai Kristus, berarti kita juga, orang itu juga menyangkal anak Allah. Sehingga Bapa pun juga disangkal oleh mereka, teman-teman, di ayat yang ke-22. Dan sebagai anak Allah, yang Yesus berasal dari Allah, dan tanggapan terhadap Kristus adalah tanggapan terhadap Bapanya, jadi teman-teman, cara untuk tetap memiliki anak dan Bapa ialah tetap berpegang pada berita yang semula, yang olehnya mereka jadi percaya kepada Kristus. Ini dapat kita lihat di ayat yang ke-24, teman-teman. Jadi dengan demikian mereka akan menerima bahwa janji hidup kekal itu akan mereka terima. Jadi teman-teman, ajaran sesat yang antikristus tawarkan ini dapat berakibat fatal pada kehidupan rohani jemaat yang pada saat itu hidup, teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulan bagian ini mengangkat kembali, teman-temannya, kalau kita lihat di ayat yang 26-27 tentang pengurapan. Jadi, teman-teman, sebenarnya jika mereka nggak perlu diajar, ya Yohanes nggak akan menulis hal ini kepada mereka. Nah,
Teman-teman, jadi perlu diingat bahwa Yohanes ini menulis tentang hal-hal pokok, yaitu menyangkut tentang kedudukan Kristus yang memang benar sebagai Tuhan. Bukannya bahwa jemaat selalu benar dalam segala hal. Juga Yohanes teman-teman mengatakan tentang jemaat secara keseluruhan, bukan pendapat mengenai satu orang saja teman-teman. Namun teman-teman, inti dari ajaran Yohanes ini adalah tetap menguatkan setiap jemaatnya untuk berpegang pada Injil Kristus yang telah keterima teman-teman, yang telah kita terima maksud Kak Philip. Jadi teman-teman, apa yang diminta Yohanes untuk kepada jemaatnya di tengah mereka menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama teman-teman, mereka harus tetap tinggal di dalam Dia. Kebenaran yang dari Allah itu harus terus berada dalam diri jemaat dan tampak dalam perbuatan-perbuatan mereka. Yang kedua, mereka juga harus tetap berada dalam pengajaran yang sudah diajarkan sejak semula, yaitu bahwa mereka harus percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Artinya, jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain. Nah, teman-teman, hal ini juga berlaku bagi kita. Di tengah teman-teman berada di dalam situasi yang tidak baik, atau banyak isu-isu yang teman-teman terima dan teman-teman dengar, dan isu-isu ini berusaha menggiring teman-teman kepada pemahaman yang tidak benar, maka apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, seperti yang kita sudah baca dan kita dengar, yaitu jangan kita mengikutinya. Selain itu, apa yang harus kita lakukan teman-teman sebagai anak Tuhan, murid Kristus di dalam masa-masa seperti ini? Jawabannya sederhana teman-teman, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran. Apa artinya teman-teman? Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Kita harus juga sungguh-sungguh untuk menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian teman-teman, ketika kita bisa melakukan hal ini, kita tidak akan mudah percaya terhadap pemahaman, terhadap adanya ramalan-ramalan atau ajaran-ajaran yang salah yang kita dengar dan kita terima dari dunia ini. Karena apa teman-teman? Karena kita tahu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, dan firman Tuhan inilah yang akan menjadi penuntun kita untuk kita bisa mengenali yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. So, teman-teman, sebagai murid Kristus, apa yang harus kita lakukan di tengah kita menghadapi isu-isu atau situasi saat ini? Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah terbawa arus ketika kita mendengar isu-isu yang terjadi di dalam dunia kita saat ini. Nah, biarlah kiranya teman-teman firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, dan tetap semangat dan tetap jadi murid Kristus yang setia dengan rajin belajar Alkitab, berdoa kepadanya, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa teman-teman untuk mengakhiri firman hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kalau kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi murid Kristus yang setia, yang baik, di tengah kami menjalani hidup di tengah situasi yang tidak baik saat ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kiranya kami boleh dapat belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terjerumus, tidak mudah terbawa arus oleh akan adanya isu-isu yang tidak benar pada saat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, kami juga tetap boleh menjadi terang, sehingga banyak orang yang melihat Kristus di dalam kami. Dan biarlah kiranya juga melalui adanya hal ini, kami juga tetap boleh memiliki rasa percaya, rasa iman yang kuat terhadap Tuhan, sehingga kami dapat tetap menjalani hidup kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ini syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita
Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup kita, In Christ Alone. Berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah dan firman Tuhan yang kami bisa dengar pada pagi hari ini. Ajar kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.